Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Sari akan menjelaskan zikir dan doa setelah sholat. Kata zikir berasal dari kata azikru, artinya mengingat, menyebut, menuturkan, dan menjaga. Zikir artinya mengingat Allah. Mengingat Allah dilakukan dengan hati, perkataan, dan perbuatan. Zikir juga memiliki arti Al-Quran. Loh, kok bisa sih Bu zikir memiliki arti Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat zikir, nak. Kemudian, hal ini tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 50. Selain itu juga zikir memiliki arti sholat. Kok bisa sih Bu zikir itu memiliki arti sholat? Karena dalam pelafasan sholat itu banyak sekali kalimat-kalimat zikir. Contohnya kalau misalkan kalian sedang ruku, apa yang kalian ucapkan? Yap, tepat sekali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kata subhana itu merupakan arti kalimat zikir. Dan zikir yang memiliki arti sholat itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Kemudian zikir juga memiliki arti wahyu. Nah, ini tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 25. Itu zikir secara artinya. Sekarang zikir secara bahasa. Jika secara bahasa adalah menceritakan. Maksudnya menceritakannya itu apa sih Bu? Menceritakan tentang keagungan Allah, kemudian menceritakan tentang penciptaan-penciptaan Allah. Nah, itu termasuk zikir secara bahasa. Lanjut lagi yuk. Macam-macam zikir. Zikir terbagi menjadi 3 bagian. Ada zikir jali, zikir hafi, dan zikir hakiki. Zikir jali adalah zikir mengingat Allah dalam bentuk ucapan lisan. Contohnya, misalkan kalau kalian itu melihat suatu kejadian yang penciptaan Allah yang sangat bagus, maka kalian mengucapkan, Masya Allah, indah sekali pemandangan ini. Kalau misalkan kalian melihat sesuatu hal yang agak kurang mengenakan, bacalah selalu tasbih. Bacanya seperti apa sih tasbih? Tasbih itu subhanallah. Kemudian ada bacaan tahlil yaitu la haula wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Nah, tadi yang Bu Sari sebutkan itu termasuk zikir jali. Kemudian ada zikir hafi. Zikir hafi adalah zikir mengingat Allah dalam bentuk bertafakur, berpikir mengenai ciptaan Allah. Misalkan ketika mendapatkan rezeki yang banyak, hendaknya mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kata Alhamdulillah ini termasuk dari kategori zikir. Yang kemudian zikir hakiki. Zikir hakiki adalah zikir yang tingkatannya paling tinggi, di mana seseorang menjaga perilaku dari larangan Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jangan sampai lupa ya macam-macam zikir. Lanjut. Tata cara berzikir. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, mengucapkan zikir dengan suara pelan dan lembut. Yang keempat, khusyuk dan merendahkan diri. Lanjut lagi ya. Pengertian doa. Doa artinya permohonan yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada perantara. Nah, perintah doa ini terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Kemudian tata cara berdoa. Yang pertama adalah beristighfar. Jadi kalau misalkan kalian itu sebelum melakukan berdoa, hendaknya kalian membaca istighfar. Nah, kata istighfar ini, astagfirullahalazim, merupakan salah satu kalimat zikir. Kenapa sih kok kita harus beristighfar dulu sebelum kita itu berdoa? Karena kalimat istighfar ini artinya ya Allah, ampunilah saya ya Allah kalau misalkan saya sedang melakukan kesalahan. Nah, ini merupakan cara kita untuk merendahkan diri kepada Allah. Yang kedua, memuji Allah dengan hamdalah atau lafaz-lafaz asmaul husna. Kalau misalkan kalian keinginan sesuatu nih, misalkan ingin ilmu, maka jangan lupa lafazkanlah asmaul husna. Kalau misalkan kalian ingin memiliki rizki yang banyak, jangan lupa kalian lafazkan al asmaul husna. Yang ketiga, menyampaikan keluhan kepada Allah bahwa kamu sedang membutuhkan Allah. Yang keempat, menyampaikan doa dengan suara yang lembut.
kalian tuh berdoa dengan suara yang kencang, jangan dengan suara yang teriak-teriak karena itu tidak baik dalam hal berdoa. Kalau misalkan ada orang yang minta bantuan kepada kalian, kemudian orang tersebut berbicara teriak-teriak, apa yang harus kalian akan membantu atau tidak? Pasti kalian tuh akan tidak ingin membantu sama sekali karena akan dianggap takabur atau sombong. Yang kelima adalah meyakini dalam hati bahwa doa akan dikabul. Yang keenam, mengulang-ulang doa dengan tidak putus asa. Oke, nah jangan lupa dipelajari ya. Assalamualaikum.